الذي لولا عبادته ما خلقنا ولولا رضاه في الجنة ما دخلنا اللهم أدم صلواتك وسلامك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد هو في الطاعات إمامنا وفي العبادات قدوتنا وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمتنا في نيل رضا مولانا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائك يا خالقنا ويا رازقنا يا مدبرنا ويا رحمانا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، معشر الحاضرين والحاضرات، حفظكم الله ورحمكم الله وأعانكم الله ورعاكم الله. Sering-sering disampaikan oleh para muballigh kita, oleh para khatib ketika naik mimbar di setiap hari Jumat, oleh mereka para kiai-kiai, para asatid yang mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama. Mudah-mudahan beliau-beliau, mereka dan kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat setiap langkah-langkahnya dan langkah-langkah kita umumnya dan semua umat muslim umumnya akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diterangkan oleh mereka beliau sering-sering disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum kita memasuki hikmah yang ke-63, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud dan tujuan adanya orang hidup di dunia, manusia hidup di dunia, khususnya umumnya makhluk yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi jin dan malaikat. Tujuannya, maksudnya tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Apa itu ibadah? An ta'bud rabbaka wa huwa mustahaqqu an yu'bad. Menyembah kepada Allah dan status yang kita sembah, yakni Allah, pantas untuk disembah. An ta'bud rabbak, menyembah Tuhanmu, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan status Allah niku satu-satunya zat yang paling berhak untuk kita sembah.
tanpa wonten embel-embelan. Faham makna embel-embelan? Dikasih rezeki lagi moro, iki namine embel-embelan. Nek dikasih kekayaan lagi moro, iki namine embel-embelan. Kalau nikmat uripe tenang, keluargane lagi moro. Tidak ada embel-embelan yang lainnya. Ketika diuji baru datang. Ketika dapat ujian baru ingat. Ketika dapat cobaan baru mengakui. Itu makna embel-embelan. Napa embel-embelan itu? Ada sisi kepentingan lain melupakan hak status Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk disembah. Makanya di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan nek ngartikan apa? Iyyaka na'bud. Bagaimana cara mengartikan? Kepadamu kami menyembah. Napa wonten embel-embelan lain? Iyyaka na'bud. Datang panjenengan Gusti kula nyembah secara mutlak. Tidak ada kaitan karena jenengan paring nikmat datang kula, mboten wonten kaitan jenengan niku paring musibah datang kula. Sebelum datang nikmat jenengan berhak disembah, setelah datang nikmat jenengan berhak disembah. Sebelum datang ujian, bertubi-tubi cobaan, berterus-terusan jenengan berhak disembah. Setelah datang itu pula jenengan berhak disembah. Nek mana jerone? Walaupun tidak menciptakan surga jenengan berhak disembah, walaupun tidak menciptakan neraka jenengan berhak disembah. Apa ada makna di atasnya? Pun niku makna iyyaka na'bud. Ini tingkatan hikmah yang ke-63. Monggo kita rasakan. Hikam niku isine napa? Ngoreksi tok. Terus mendalami ilmu hikam, mengkaji ilmu hikam. Niku tugasnya cuma napa ta? Ngoreksi. Sudahkah jadi atau sudahkah pantas disebut abad napa tadi? Saya dengan panjenengan sudah pantas dijadikan abad seorang hamba? Apakah belum? Seorang hamba itu apa? Gak pernah protes, gak pernah komplain, gak pernah banyak daripada usul-usulan. Niku naminipun abad. Lah kalau seandainya ada orang masya Allah tekun ibadah ya karena nikmati terus menerus, nah itu tunggalnya akeh.
Kalau datang bertubi-tubi ujian dan cobaan terus-menerusan, wah Masya Allah, kenteng ibadah, dijaga ibadah. Lah tunggale nggih akeh. Kata oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dawuh tenggene salah setunggalipun nabinya, he nabiku dalem Gusti kandhanono kawula kuwi cek ngerti kabeh. Napa Gusti kandhanono? Nggih Gusti napa? Informasikan, viralkan. Tapi bagi yang ingin meningkat, bagi yang ingin berkualitas, nek pengen tengok-tengok ya wis gak usah bukan dari, wis beno tengok-tengok wis. Gak gelem meningkat ya wis ben. Napa dawuh panjenengan Gusti? Kalau aku tidak menciptakan surga dan tidak membuat neraka, apakah aku enggak pantas disembah? Laulam akhluk jannati walam akhluk nari afala akunu rabb yustahakku ibadatuh. Kalau aku tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, tidak ada seandainya wujud surga, tidak ada seandainya wujud neraka, apakah aku nggak pantas untuk disembah? Niku sanjangi sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dari ini keterangan, maka kita dianjurkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, dalam doa-doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka, lanjutin apa rawuh, ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Surga jatuh setelah ridho, neraka jatuh setelah murka. Levelnya di atas mana antara ridho dengan surga? Levelnya di atas mana antara murka dengan neraka? Ini doa mengajarkan kepada kita peningkatan. Kalau urusan ibadah kepada Allah jangan dikait-kaitkan dengan masalah pribadi, dengan masalah keluarga, dengan masalah problem. Jangan. Kapan dadi kawula awak dhewe niki ora rawuh? Kalau masih kawulane omah, masih kawulane mobil, masih kawulane ATM, masih kawulane nikmat, masih kawulane penyakit, masih kawulane ujian. Lah kapan niki kita semuanya menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala? Kapan para rawuh? Niki isine hikam yang ke-63. Jero nopo cetek, Pak? Cetek nopo jero niki? Hah? Hah? Sekarang baru kita tahu, oh koyo ngene ya urip ning donya, gak gampang. Ibadah niku mboten gampang. Yung klau koyo yo ngoten tiyang manusane kuwi.
Kena hikam gledeng ngelu ya Allah urung apa-apa awakku Gusti, belum apa-apa Gusti. Ternyata belum masuk tingkatan ya Allah. Akhirnya sadar, akhirnya ngerti, paham. Selama ini status ibadah kita ini kemana arahnya? Hidup dengan waktu yang begitu lama dikasih oleh Allah Ta'ala. Waktu kemana? Sehingga menginjak atau ingin mendapatkan kedudukan semacam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan. Amin. Allahumma. Ta'isa abdud dinari, celaka budake dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka budake dirham. Ta'isa abdul qatifah, celaka budake karpet. Ta'isa abdul khamisah, celaka budaknya pakaian. Ta'isa wan ta'as, yang selamat hanya satu, Abdullah, kaulanipun Allah. Nyembah karena Allah, bukan sekedar karena adanya kenikmatan, dan itu pun bagus. Bukan sekedar karena ada ujian, dan itu pun juga bagus. Tapi di antara dua hal ini yang paling top, kualitas istimewa adalah abdulillah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Monggo diunjuk. Bon, monggo kita waos. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah selanjutnya 63 ya, 62. Bismillahirrahmanirrahim. Awrada 'alaikal warid. La ilaha illallah. Liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min rikil athar. Monggo sekuat tenaga kita artikan, kita terjemahkan, kita terangkan sekuat tenaga kita niat untuk mengamalkan. Awrada 'alaikal warid. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan untukmu suatu warid. Napa niku warid? Kemarin kita terangkan niku haliyah, keadaan khusus yang terjadi pada manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa rahasia-rahasia, nur, cahaya-cahaya yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak bisa soalnya niki tempatnya tenggene hati, tempatnya tenggene jiwa, enggak bisa dilihat. Enggak ada bentuknya. Jadi pemberian nopo yang tahu, yang merasakan. Rahasia Allah, rahasia. Mana bentuknya? Yang tahu, yang mendapatkan. Niku warid.
Aurada 'alaikal warid. Allah Ta'ala datangkan kepadamu wahai seorang murid. Apa itu warid? Allah meletakkan dalam jiwa kita dan hati kita cahaya hidayah, cahaya ma'unah, cahaya taufik, sehingga mata terbuka. Faham maksud mata terbuka? Bukan mata niki semuanya terbuka. Betul niki, betul. Belakangnya niki, depan, belakangnya depan itu ada. Nek cuma niki tok, berarti yang buta-buta nggak masuk hikam. Betul mata niki, mata belakangnya. Jadi tahu dunia itu sifatnya seperti apa, kedudukan itu sifatnya seperti apa, pangkat dan jabatan itu kayak apa sifatnya, itu tahu. Sebab matanya terbuka. Mboten mata niki mboten. Mboten niki mboten. Nek niki ini enggak bisa melihat dunia, enggak bisa niki. Melihat dunia pakai mata batin, mriki hati. Melihat isi dunia seisinya itu jangan pakai mata-mata kepala, pakai mata hati. Lah kok bisa membuka? Ya ini warid tadi ini. Hari demi hari, umur tambah umur, tambah melek niki mripate, tambah melek, tambah melek, tambah melek, tambah melek. Tambah tahu koyo ngene ya ternyata ya. Dunia seisinya itu kayak ini ya ternyata ya. Jabatan dan perangkatnya kayak ini yang diributkan di luar sana. Aurada 'alaikal warid. Apa itu warid? Nur, cahaya, haliyah, keadaan sai. Berupa apa? Berupa makna-makna yang terkandung dalam hati. Haliyah sing sae yang terkandung di dalam hati. Datang seorang presiden, kecapean jadi presiden. Kenapa Pak? Capek, setiap pilihan mesti jadi sampai kecapean. Datang kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Jenengan begini Indonesia wonten Habib dari marga BSA bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kakeknya namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Datang presiden Pak, mengeluh, Yai, kenapa? Kulo wis kecapean dadi pemimpin ya. Wis wong-wong itu ya Allah. Jadi apa? Mengeluh napa? Kecapean dadi presiden. Nah aneh to nggih. Lah sekarang kan jadi bahan rebutan. Monggo Yai pun jenengan lepas ngawon kula niki, jenengan kek sinten niku pun. Kula pun. Nah niki kiai iki mripate matanya sudah dari dulu ini terbuka. Lah terbukanya ini bagaimana caranya? Kok bisa terbuka ini? Ibadah, ngabdi kali pangeran, maos ayat-ayate pangeran, mendengarkan wejangan-wejangan daripada ulama,
meningkatkan kualitas iman dengan adanya kematian. Setelah kematian, kemudian hisab, mizan dan lain sebagainya. Dari situ mata batin akan membuka sebelum mata kepala. Itulah hakikatnya orang yang melek. Napa jawaban kiai? Pak. Nek saumpamane lho ya, keledekku pantes nggawa jabatane sampean, aku gak rido. Apalagi bukan aku. Kalau seandainya ini hayawanku ini lho, sing ngadit di hayawanku. Kalau pantes seandainya nggawa apa sing sampean gawa rini, kok pantes menurut saya, aku gak rido, gak. Tapi bukan berarti melecehkan tugas dan amanah. Tugas dan amanah ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini gambaran inilah diantaranya contoh bahwa makom semacam ini ada. Lah, kelanjutannya nopo? Aurada alaikal warid. Allah Ta'ala datangkan kepada kita, kepada anda wahai seorang murid, adanya suatu warid, pemberian yang datangnya ketika tahajud di malam hari, ketika duduk di rumah Allah Ta'ala, ketika akhlak-akhlak yang baik mulai dikerjakan, akhlak-akhlak yang buruk mulai ditinggalkan. Liyatasallamaka min yadil aghyar, supaya kamu selamat dari yadil aghyar, tangan jahilnya dunia seisinya. Ngatas tangan jahil, tangan jahil apa? Apa tangan jahil? Pergawean tahu tanganmu jahil, selalu aja mencubit ketemu uang, dicubit ketemu uang, dicubit ketemu uang. Tangan jahil, tangan kok selalu menyakiti orang. Niku sifat dunia. Liyatasallamaka min yadil aghyar, supaya kamu ini selamat dari tangan jahilnya dunia. Waliyuharriraka min riqqil athar, supaya merdeka dari apa? Perbudakan. Merdeka dari sifat kebudakan yang telah dikuasai oleh dunia. Nah, nggih. Maksudnya ngeten. Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala menciptakan dunia seisinya, itu memiliki maksud dan tujuan. Tujuan. Maksud dan tujuan itu hanya sekedar memfasilitasi Anda untuk hidup sejenak di dunia. Kalau ulangi malih nggih. Dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, kemewahan yang saat ini kita lihat di dunia, niku hanya sekedar ngonconi menungso sesuai dengan waktu dan umur yang sudah ditentukan. Tahu makna nemeni? Nemeni sedelok tok, selesai. Tujuan kita bukan teng mriki, Pak. Mboten niki lho, mboten niki. Tujuan kita teng mriko.
Ada orang itu yang perlu hanya 50%. Ada orang itu yang perlunya di bawah 50%. Ada yang belas enggak perlu sama sekali. Kalau tanglet jenengan termasuk sing berapa persen? Sing 100%. Pilihannya 50% jaluk 100%. Nggih. Suatu ketika ada orang tanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, "Wahai Imam, piye yo carane iso zuhud? Bagaimana Anda kok bisa mendapatkan tingkatan zuhud?" Napa niku zuhud, Pak? Bu, zuhud niku napa? Zuhud niku mboten kok sing gak blas gak ndek omah, gak ndek niku, mboten niku zuhud, Pak. Jangan salah mengartikan. Zuhud niku yang di wis gak butuh apa-apa mlaku wis karepe dhewe, mboten niku zuhud. Zuhud niku napa? Terhindarnya kemewahan dunia dari hati. Walaupun hidup di atas ranjang emas, walaupun kendaraannya Mercedes buatan dari emas, walaupun pakaiannya serba mewah, niku masuk zuhud. Ditanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibrahim bin Adham, "Kaifa wajadtal zuhda? Bima wajadtaz zuhda?" Dengan apa Anda mendapatkan zuhud ini? Dijawab dengan 3 hal. Pertama, aku ndelok kuburan. Setiap aku lihat kuburan, aku merasa ketakutan. Loh, kok iso ketakutan? Iya, kira-kira yang menemani aku siapa? Sinten Pak sing nemeni kira-kira Pak? Mobil napa rumah? Napa gembolan ATM? Hah? Monggo dijawab Pak, napa yang nemeni? Aset rumah, aset mobil, aset ATM. Demi Allah, nggak ada orang mati terus lowongan sampingnya dikeduk gawe mobil, gak ono cerita. Berarti kan hanya sekedar tak. Dengan itu, angel niku, nggih, angel nggih. Yang kedua, aku melihat bahwa perjalanan setelah kematian ini panjang banget. Panjang atau pendek Pak? Panjang toh? Panjang, masanya itu panjang sekali. Setelah dunia ini loh, di alam kubur itu panjangnya luar biasa. Berarti aku perlu bekal sing kathah, perlu bekal yang banyak. Yang ketiga, aku tahu bahwa aku pasti akan bertemu dengan Allah. Aku khawatir kalau aku menghadap tidak memiliki hujjah. Napa hujjah niku? Bukti bahwa aku ini termasuk orang yang akan selamat. Orang yang pikirannya 3 hal semacam itu, kinten-kinten keadaan ning donya napa? Napa isih ngurusi urusan-urusan mriku? Fokus kembali kepada bahwa maksud tujuan Allah Ta'ala memberikan dunia kepada kita tiada lain untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemanfaatkan dunia itu menurut semestinya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang barokah, rezeki yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita manusia termasuk daripada orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, sehingga kelak nanti mendapatkan rahmat dan maunahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekedar kesimpulan yang perlu untuk kita catat, bahwa hakikat daripada ibadah itu golek ridhani pangeran. Hakikat daripada ibadah niku arep-arep ridhone Allah. Pun salat toh, pun maos Quran, pun ngaji pun. Wah, mlebu swarga aku iki. Sik. Lho kok medun maneh. Wah, aku mesti iki wis slamet saka neraka. Lho, yo medun maneh. Wis dinaikno sik, medun maneh. Golek ridane pangeran. Golek napa? Ridane pangeran. Pun toh nek wis pangeran niku ridho, seneng remen niku lho kados syirannya Abu Nawas, ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Gusti kula mboten pantes Gusti tenggene swarga, tapi nggih mboten kiyat Gusti teng neraka. Ngoten niku maksudipun sepundi, Pak? Lho. Abu Nawas niki tiyang lucu lho, mbek pangeran niku sampe lucu. Ilahi lastu ahlan lil firdausi ahla. Gusti kula niki mboten pantes mlebu tenggene firdaus niku. Kula niki sinten Gusti? Wala aqwa 'alan nari jahim. Nggih mboten kiyat tenggene neraka. Ngoten niku maksudnya piye ya? Makanya disunahkan lepas Jumatan baik jamaah maupun per individu jenengan waos. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil. Ujung-ujungnya kok pinter ya. Imam Abu Nawas pinter tenan gue ya. Fahabli taubatan yaghfir dzunubi. Gusti cuma kula sing suwun jenengan terami tobat kula fa innaka ghafirudz dzambil adzim. Jenengan zat ingkang agung pengampunane. Lah nek wis kados semekaten ucapanipun Imam Abu Nawas nggih kalih pangeran, lah iya wong kok pintere kaya ngene ya. Rumangsa ora pantes, ora kuat ning nggon neraka. Lah maksude piye ngoten? Nggih ridho panjenengan Gusti. Nek jenengan pun itu terserah jenengan Gusti. Siap ngoten, Pak? Akhirnya pun kedudukan ngeten niki jenengan kena ujian, boten kena ujian, istiqamah berjalan. Nek boten berarti abet musibah. Iki kawula ni ujian ya iki. Nek ana ujian tok getu-getu, ilang ujiane getang-getang nggih. Monggo belajar, ayo mari kita tingkatkan kualitas kita. Jangan dikaitkan masalah ujian, masalah cobaan, masalah ini jangan dikaitkan. Yuk kita menyembah kepada zat yang berhak untuk disembah. Makanya saya itu sering-sering seneng angan-angan dawe imam perempuan, wali perempuan Robiah Al-Adawiyah. Wah, Masya Allah, ono wong wedok kat semekaten Pak. Masya Allah, ono wong wedok wonten tiyang sing ngoten niku Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah Pak Ustaz, cek toh. Masya Allah tenang. Robiah Al-Adawiyah.
Tapi niki mboten berarti istihza. Enggak boleh meremehkan surga, dilarang, meremehkan neraka nggih dilarang. Mboten maksudnya niku guyu, mboten angsal. Surga disebutkan dalam Al-Qur'an untuk kita raih dan neraka disebutkan dalam Al-Qur'an untuk kita hindari. Ada. Mboten termasuk niki mboten. Niku bahaya. Wis gak usah surga-surganan niku medeni tiyang. Wis ra apa-apa neraka medeni tiyang ngoten niku. Napa ucapane Imam perempuan Rabi'ah niki? Aku ingin datang kelak nanti di mahsyar dengan membawa satu obor di tangan kananku dan setimba air di tangan kiriku. Buat apa? Yang obor isinya api buat membakar surga, yang timba isinya air buat memadamkan neraka. Faham maksudnya? Tingkatan ini memberikan informasi kepada kita, yang kita sembah bukan surga, bukan neraka, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Niki tingkatan. Monggo meningkat sedikit. Memang angel, tapi kita berusaha. Hadirin, sebelum kita akhiri, alhamdulillah kita berada di bulan apa nih? Bulan Rajab. Dikatakan bulan Ashab, dikatakan bulan Asam, dikatakan bulan Ar-Rajab. Ashab karena bercucuran rahmatnya Allah. Dikatakan bulan Asam, gak pernah terdengar kemaksiatan di zaman dahulu. Dikatakan Rajam karena bulan syaitan dan iblis dilempari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dirajam. Monggo kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Mulai viral nih. WA centeng kono debak kene debak. La ilaha illallah. Lah urip nang ngoten terus kapan ningkat iki? Fas'alu ahla dzikri in kuntum. Kan dari dulu diingatkan oleh pangeran niku. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak bagiane, jangan koyok-koyok bagiane. Urusan ilmu, urusan ibadah itu punya pakarnya masing-masing. Dapat kiriman WA, jebret, share, masya Allah, share langsung, jek. Barang siapa yang meng-share Fadilah Rajab dapat surga. Enak, aku gelem nek. Nggih. Ingat para rawuh, niki ibadah. Ingat para rawuh, ini suatu ilmu. Bener atau enggak? Yang diterangkan, yang dikutip, uskut, diem. Kok diem? Iya, ada pakarnya. Siapa pakarnya? Ahlu dzikr. Siapa ahli dzikr? Ulama. Di mana letaknya? Bukan di koran, majalah, bukan, tapi di dalam Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad dan kitab-kitabnya para ulama. Oh iya ya, saya kan nggak pernah mondok. Diam. Maaf. Aduh, jangan, diam. Bukan pakar saya. Saya mondok, tapi khusus tahfidz. Diam. Bidang Anda cuma suara, nada, dan Quran. Ini bidangnya mereka ulama ahli hadis, dan ini bidangnya mereka ulama ahli fikih, dan ini bidangnya ulama-ulama yang menguasai ilmunya Allah. Kalau kita bukan bidangnya, jangan melok-melok, nanti keblok. Wok, napa Pak keblok niku? Ngoten. Kulo sering-sering angsal, tapi kalau meneng mawon. Lho kok meneng mawon? Enggak mau menyebarkan aib orang.
di-share dari fulan, kalau kita langsung des, wah rame, gak berber. Nah sekarang ini orang seneng golek kejelekan orang, golek aibnya orang lah, kecuali kalau diterangkan dengan betul-betul menerangkan dengan niat yang tulus, dengan harapan yang murni, dengan harapan supaya menjadi orang yang mengetahui. Nah, itu beda lain. Ini tambah ngentas apa ini? Kata Imam Syafi'i ketika ditanya, Mbah Imam Syafi'i niki jawabannya sepundi? Meneng toh. Wahai Imam, jawab. Baru dijawab. Loh, kok mboten jenengan saya aku ndelok mana yang paling ridho di sisi Allah? Niki ulama. Apakah menjawab atau diem? Ini ulama. Yang sama nggih mboten centang gitu. Blok. Lihat Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Syafi'i? Alimus sunnah wal Quran. Gak sekedar menjawab, delok si tata niatnya. Lebih-lebih kalau beda pendapat, entek kan. Waduh, ini gak masuk partaiku, mantek. Lah ngoten niku mboten adone. Hikam niki mboten teng mriku arahe. Kula terangake nggih sekuat tenaga kula. Waman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka bawalah amal soleh. Kata-kata Quran, amalun solihun, amal ingkang soleh. Apa itu? Puasa masuk amal soleh. Apa itu? Istighfar masuk amal soleh. Apa itu? Doa masuk amal soleh. Apa niku? Sedekah masuk amal soleh. Shadaqallahul azim. Paham? Pun kan jelas ya. Cuma kadang-kadang jangan melampaui batas. Napa melampaui batas niku? Sing ora pas dipas-paske. Contohnya napa? Barang siapa yang berpuasa hari pertama bulan Rajab insyaallah dapat 700 bidadari. Loh, enak erek. Lah sama sing wedok mosok 700 bidadari. Lho, ngoten niku sepundi? Niki amanah lho nggih. Boten melesetkan, maaf. Amanah kon didasari niki. Kalau diterangkan oleh ulama, diterangkan di dalam kitab-kitab ulama, ahlan wa sahlan, walaupun hadis dhaif. Tapi kalau hadisnya mautu, palsu, kalau tunggalane mriko niku wong dodolan terong ora payu-payu gawe hadis. Sapa-sapa sing tuku terong ku bakal mlebu swarga. Akhire terong-teronge laris kabeh entek. Tapi sini neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Cuma kita punya dalil umum, kenapa enggak dimanfaatkan? Apa itu dalil umum? Setiap amalan taat yang tidak ada larangan dari Al-Quran dan tidak ada larangan dari hadis, monggo jenengan amalkan. Mau poso Rajab penuh full top markotop dengan catatan yo mergawe. Mudang turi jare bojone lah yo Pak blonjone ndi sik poso sik. Nek ngono mangan watu Pak. Monggo fatul, monggo jikalau mampu dengan catatan tidak meninggalkan kewajiban yang wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dados yang kita lihat, yang kita dengar, nggih. Itu apa? Karena kurangnya wawasan ilmu dan mempersempit pemahaman. Niki bahaya. Lah bagaimana cara memperluas ilmu? Ambil setiap ustaz.
Monggo dengan hadiri siapapun monggo, boten usah pilih-pilih. Nantilah enak, banyak materi enak. Nggih napa Pak? Nggih to contone. Lah iki lho. Iki niki napa niki Pak? Gelas kotong jenengan delok. Peng. Tapi nek isine bek kados niki sampai tak contohno. No. Haram. Dek. Mungkin ada pendapat. Boleh. Mungkin ada pendapat. Ngaten carane. Ora kok gurune sitok iku, pokoke guruku, pokoke iku la ilaha illallah. Kaya gurune mlebu swarga dhewe. Nggih. Dados tenggene amalan Rajab itu hadis tentang puasa, hadisnya sahih. Cuma perincian pahala-pahala setiap ini. Nah, ini saya belum pernah lihat. Saya pribadi, wallahu alam yang lainnya. Kalau hadis tentang jangankan Rajab lah, hadis 4 bulan yang mulia itu hadisnya sahih. Artinya apa? Monggo hari ini puasa, monggo. Kemarin puasa, Masya Allah. Hari yang akan datang puasa, monggo. Sampai kapan? Sampai setahun penuh kecuali 5 hari. Napa? Hari Tasyrik, hari Idul Fitri, Idul Adha. Boten wonten larangan puasa niku, monggo. Cuma yang menjadi permasalahan napa? Napa Pak? Napa isine napa? Bahasa napa? Menakyinkan pahala-pahala itu harus kembali kepada ulama ahli hadis. Apakah ada keterangan di dalam ulama-ulama hadis atau tidak? Nah terus gimana aja? Tunggu komentar para ulama, jangan langsung di share. Minimal Ustaz ngapunten, Yai ngapunten, napa leres niki kula dapat share niki leres napa mboten, soalé kula badhe pengin dapat aset pahala jariah. Dijawab oleh Kiai, yo dalile ini keterangan ini jenengan share, Masya Allah aset jenengan Pak. Tapi sing jelas Ustaz kadang Ustaz Google. Ya podo wae. Bukan berarti kita melecehkan Google, mboten. Google niku kathah manfaate. Cuma kadang-kadang wong niku salah. Nggih salah. Makane ngaji niku penting, ilmu niku penting, mondok niku nek jenengan ada apa niku jenengan pondokake putra jenengan apa jenengan tarik ke masjid supaya tahu wawasan tentang ilmu agama. Saya pernah saya ceritakan kemarin di GKA itu ada kitab sudah tersebar. Kitabnya ngeten bahasa Arab. Yusannu tauziul qahwah wa dukhul fil masjid. Sunnah bagi-bagi kopi dan rokok di masjid. Jadi ngerokok di masjid itu hukumnya sunnah, Pak. Setuju napa mboten jenengan? Setuju. Loh, enggak setuju? Enggak mungkin Ustaz. Mesti salah. Loh, sampean pernah enggak mungkin sudah sebelum membuka Quran hadis enggak mungkin. Loh, orang awam mengatakan apa? Enggak mungkin. Salah terjemahan, salahnya tak wis dibagi-bagi tersebar seluruh daerah. Ngoten niku kula tanglet sing nyetak, sing nulis ya. Sing membukukan ya napa niku? Niki ilmu. Bahaya. Kalau di bidangnya monggo, boten di bidangnya fasalu ahla dzikri. Ternyata salah mengartikan duhun niku dupa alias menyan. Nek rokok niku duhon. Perbedaan antara wau kalian alif. Lah sing tertulis niku duhun sunnah wonten majelis ngeten iki wonten kopine lho kan. Cek napa mboten ngantuk. Lah kok iso ngantuk ya mungkin kurang kopine. Duhun niku dupa niku biasanya bukhore tiang-tiang para habaib nek wonten majelis niku wonten baune sing seger niku. Niku sunnah mengundang para malaikat ora kok rokok. Lihat para wau, perbedaan antara wau dengan alif berbahaya di dalam menerjemahkan.
Terus monggo kita ulangi kembali, bulan Rajab adalah bulan yang mulia, jenengan bebas mengamalkan apapun bentuk amalan monggo, selama catat tidak ada larangan. Jadi nggak harus orang ngamal itu kudu ngerti hadisnya, harus dapat, nggak perlu. Nek kedang sakno wong itu nyuci piring iku hadisin ndi nyuci piring. Monggo. Hadis nyuci piring apa? Kalau nggak ada berarti Bu gak usah piringnya dicuci Bu, kon nyuci bojone dhewe Bu. Hadis nyuci piring itu nggak ada hadisnya, tapi masuk kata-kata amalun soleh. Nyuci rek, masya Allah, bantu bojo, bantu anak, ngerapikan rumah. Jari Nabi Muhammad, innamal a'malu bin niat. Nyapu rumah masuk, semuanya masuk. Jadi kalau mau beribadah, satu kuncinya, kalau nggak ada larangan dari Quran, dari hadis, jenengan amalkan. Yang penting tidak ada larangan dari Quran, larangan dari hadis. Kenapa? Karena kita punya dalil yang umum dan kita punya dalil yang sifatnya khusus. Kalau seandainya orang hanya mengandalkan dalil yang khusus, berarti amalannya bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5 selesai. Urip nuntunya kok cuma 5 amalan tok kan rugi Pak. Umur dawa, waktune kathah, kesempatane kathah, kok cuma amalan 10, 15 tok. Tapi kalau pakai ahlus sunnah wal jamaah, masya Allah Pak, mengsem ibadah, nyopo ibadah, mantuk nih kayak saya mengsem karena maskeran ibadah. Masya Allah, ayo tenan. Saya gitu dalile mantuk hadisin. Gak ono. Hadisin apa? Menghilangkan suudzon. Ibadah. Uluk salam sudah jelas. Salaman kalau seandainya diperbolehkan sudah jelas, dan amalan-amalan yang lainnya. Terus monggo poso nek saged, nek mboten saged minimal jangan ambil 3 hari selama 1 bulan, entah di awal bulan, entah di tengah bulan, entah di akhir bulan. Dalil mana? Enggak perlu dalil. Puasa amalan yang enggak perlu dalil. Ramadan jelas. Puasa dalilnya kuatah sak bajek. Mobil khusus 3 hari selama 1 bulan. Ada istilah namanya apa? Ayyamul bid. Jadi jangan mempersempit rahmati pangeran. Biar hamba itu beribadah sepuas, selama tidak bertentangan kalian Quran, kalian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi dengan sore. Rabbi firli, minta pengampunan. Di Quran, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bebas di bulan Rajab boleh, di selain bulan Rajab boleh, pagi boleh, siang boleh, malam boleh, monggo niku zikir, niku istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli istighfar. 70 pagi, 70 napa? Malam. Berarti 70 kali 2 sambil mengangkat kedua tangan. Nek saged berjamaah monggo, nek mboten saged per individu atau di rumah masing-masing. Manfaatkan para rawuh, manfaatkan. Nggih, kathah dosane awak dhewe niki Gusti, ya Allah tolong dimaafkan. Yang terakhir, yang ketiga, sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Di antara fadilah sedekah, barang siapa yang sedekah di bulan Rajab, maka Allah telah akan mencatat pahala seperti burung yang masih kecil, piye, sampai mati dengan sendirinya, bukan mati ditembak.
pahalanya sampai segitu karena kemuliaan bulan Rajab. Apa sih hikmahnya Allah Ta'ala mengatakan Rajab Ashhurul Hurum? Apa mana Ashhurul Hurum? Bulan yang mulia. Mari kita muliakan bulan ini dengan bagaimana? Memperbanyak amalan taat dan ibadah. Yang lain, silaturahim masuk, baik tetangga masuk. Kalau jenengan ada uang, ada dana, nyembelih satu kambing. Kalau bahasane fikih namanya pun atiroh. Wah, angel men yo. Monggo nek jenengan kados korban, monggo. Diniati nyembelih, disembelih. Dengan niat apa? Sedekah, menghormati bulan Rajab, disembelih, kemudian dibagi-bagi tetangga, sanak keluarga, rakyat, tinggal jaminan ngaji, alhamdulillah. Terus amalan banyak sekali amalan. Okay? Yang terakhir, jaga lisan, jaga tangan. Kalau kita termasuk ahli komentar, kita berkomentar, kalau enggak diam. Kalau kita ahli nulis, monggo ditulis, kalau tidak kita diam. Tunggu keterangan daripada ulama-ulama kita. Ngapunten agak panjang, mudah-mudahan barokah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان اللهم ربنا إنا نسألك الاستقامة وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اجعل هذا المسجد خاص بيت الإصلاح مأمور إلى يوم القيامة واجعل المساجد في غيرها في غرسك وما حواليها مأمورة إلى يوم القيامة وارزقنا العافية يا الله وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة الفاتحة